Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Iwan dari Rumah Konseling Hipnoterapi. Pagi yang cerah ini saya sedang berada di salah satu daerah tertua di Indonesia, bahkan di Nusantara ya, yaitu namanya Kota Salatiga. Kebetulan kali ini saya berkesempatan bersama tim saya untuk membangun chemistry lebih dekat, membangun kekompakan supaya satu sama lain itu saling terhubung. Tepatnya di Villa Salatiga ya teman-teman. Oke, berhubung saya adalah dari Rumah Konseling Hipnoterapi, kali ini saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman semua tentang keilmuan hipnoterapi gitu ya. Jadi Rumah Konseling Hipnoterapi itu hadir muncul di tengah-tengah kita semua, itu tujuannya adalah menjadi salah satu alternatif solusi terbaik bagi teman-teman yang selama ini menghadapi tantangan yang orang-orang bilang sih namanya mental health ya, kesehatan mental. Karena dewasa ini kita ketahui bersama banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental teman-teman. Entah itu mulai panik ya, serangan panik attack ya. Kemudian ada juga selain panik, kemudian cemas yang berlebih, depresi yang luar biasa, kemudian trauma masa lalu yang luar biasa, dan kemudian masalah-masalah lainnya yang sangat mengganggu fokus dalam beraktivitas. Oke, supaya lebih fokus jangan lupa tetap semangat, tetap fokus dengan apa yang ada di depan kita. Pagi-pagi sambil ngopi di area Salatiga, luar biasa. Mungkin teman-teman next time ya, next kesempatan bisa deh kunjungi di salah satu wahana apapun ya, entah itu di villa, kemudian di wahana yang sifatnya permainan di Salatiga ya. Ini salah satu rekomendasi terbaik ya di villa ini ya. Benar-benar sangat nyaman guys. Oke, lanjut. Kita membahas tentang permasalahan dulu ya, karena banyak sekali masalah seperti mental health, cemas berlebih, trauma, depresi, demotivasi yang akhirnya mengganggu setiap aktivitas atau setiap kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini Rumah Konseling Hipnoterapi hadir di tengah-tengah kita semua menjadi salah satu alternatif solusi. Perlu disclaimer terlebih dahulu ya, bukan berarti semuanya bisa dengan hipnoterapi, tapi kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya, kalau misalnya ada kaitannya dengan kesehatan, dengan medis, ya sudah silakan bisa konsultasi ke dokter yang berkaitan dengan medis. Kalau misalnya dengan obat-obatan, bisa ke psikiater. Kalau misalnya berkaitan dengan tes uji konsultasi, bisa ke psikolog juga, atau ke konselor, atau bisa ke hipnoterapis itu sendiri. Oke, kenapa sih sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan hipnoterapi, pengertian hipnoterapi dulu. Karena selama ini yang saya temui masih banyak orang yang salah kaprah dengan hipnoterapi. Hipnoterapi erat kaitannya dengan hipnotis, dengan gendam, dengan mempengaruhi orang berbuat atau bertindak kejahatan. Itu benar-benar image yang terbangun di tengah masyarakat kita. Padahal kalau misalnya kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain tentang hipnoterapi, itu luar biasa. Namanya juga hipnoterapi ya. Hipno artinya bisa saya katakan mempengaruhi ya, berkaitan dengan pikiran bawah sadar. Terapi artinya penyembuhan. Jadi penyembuhan menggunakan metode hipnotis. Ya, jadi yang diserang adalah kita fokusnya bukan di pikiran sadar kita, tapi di pikiran bawah sadar kita. Karena
kita juga breakdown lagi nih, bisa kita jelaskan sedikit. Kalau pikiran sadar itu berkaitan dengan hal-hal analitis, dengan logika, dengan hal-hal yang logik, yang bisa diukur. Sedangkan pikiran bawah sadar itu berkaitan dengan emosional kita, seperti marah, sedih, kemudian memori-memori terpendam, traumatik, dan lain sebagainya. Nah, kita fokusnya adalah di pikiran bawah sadar itu. Mungkin next kita akan bahas lebih lanjut. Kalau misalnya teman-teman suatu saat nanti ada kemampuan, ada rezeki gitu ya, ada keinginan untuk berlatih lebih giat, bisa datang ke salah satu fasilitator-fasilitator yang ada di kota teman-teman. Sekarang sudah ada kok. Kemudian selanjutnya, kemudian hipnoterapi sudah. Kita harus luruskan dulu nih. Jadi setiap saya ketemu dengan orang baru, saya selalu meluruskan tentang apa itu hipnoterapi. Jadi supaya tidak salah kaprah, gitu ya. Oke, hipnoterapi itu kemudian kenapa sih orang itu butuh hipnoterapi, teman-teman? Oke, pertanyaan yang sering muncul, kenapa sih aku harus hipnoterapi? Aku kan nggak gila, aku kan nggak stres. Betul, memang belum stres, belum gila, belum depresi, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita sudah mengalami hal-hal yang tidak biasa, misalnya cemas yang berlebih, berulang, kemudian kita sering gak tenang, kemudian insomnia, kemudian overthinking yang selalu berlebih, itu bisa menjadi indikasi atau tanda-tanda awal teman-teman perlu nih datang ke pihak-pihak terkait, entah itu psikolog, psikiater, atau datang ke hipnoterapis itu sendiri. Karena jangan sampai kita datang, ketika datang sudah parah, lebih baik kita mengantisipasi gitu ya. Ketika sudah ada gejala-gejala tersebut, silahkan bisa datang ke hipnoterapi. Salah satu bisa ke hipnoterapi ya. Karena nanti tentunya akan diarahkan gitu ya, akan dipandu oleh fasilitator-fasilitator profesional tersebut untuk menemukan solusi terbaik dari masing-masing permasalahan dari teman-teman semuanya. Oke ya, jadi hipnoterapi itu menurut saya luar biasa ya, benar-benar yang saya alami sendiri. Kenapa kok saya bisa terjun ke dunia hipnoterapi? Iya, salah satunya karena saya sudah merasakan itu sendiri. Saya backgroundnya adalah seorang teknik sipil lagi ya, jadi benar-benar yang berkaitan dengan hitung-hitungan, dengan rancang bangun, pengawasan, kontraktor, dan lain sebagainya. Tapi kok kenapa saya bisa terjun ke dunia hipnoterapi ini? Ya salah satunya, dulu saya benar-benar mengalami suatu kejadian yang luar biasa ya, dari kecil, berurusan dengan orang tua, cara pola didik orang tua, kemudian di lingkungan yang ada, kemudian afirmasi-afirmasi yang setiap hari saya terima itu seolah-olah afirmasi yang melemahkan, tidak didukung, kemudian rasa saya sendiri, kemudian saya ngerasa nggak dianggap, selalu disepelekan, kemudian dibully lah, bisa dikatakan dulu pernah saya itu dibully, dan sampai akhirnya saya kuliah, kemudian di semester akhir, kemudian dipertemukan salah satu trainer saya, namanya Ibu Nurul Janah ya. Halo Ibu, kabarnya baik ya Bu? Akhirnya saya bergabung dengan beliau. Saya awal itu benar-benar di hipnoterapi. Awalnya saya nggak percaya tuh, hipnoterapi saya nggak bisa di hipnoterapi, di hipnotis. Tapi setelah mengikuti sesi beliau, saya bisa langsung di hipnoterapi. Kemudian saya benar-benar nangis-nangisnya. Jadi emosi-emosi saya yang terpendam di masa itu benar-benar keluar ya dalam bentuk tangisan. Benar-benar setelah itu plong. Mulai saat itu saya memutuskan untuk menekuni di bidang hipnoterapi itu sendiri. Dan sampai sekarang kurang lebih dari 7-8 tahun ya, saya sudah menekuni di bidang hipnoterapi untuk saya sendiri, untuk orang-orang terdekat, dan untuk halayak pada umumnya. Oke ya. Jadi benar-benar bukan saya itu melihat di TV atau melihat orang lain, benar-benar saya yang merasakan sendiri manfaat dari hipnoterapi itu sendiri. Maka dari itu saya mengajak pada teman-teman, ketika sudah ada permasalahan, saya yakin setiap dari kita memiliki permasalahan sendiri-sendiri ya. Misalnya sebut saja Pak Budi
memiliki masalah dengan finansialnya, kemudian Pak Hartono memiliki masalah dengan keluarganya, kemudian Pak Sucito memiliki permasalahan dengan hubungan asmara atau hubungan keluarga. Kita tidak tahu struggle atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh setiap orang. Makanya kita tidak boleh menyamaratakan atau memberikan solusi A kok diberikan ke B, tidak mungkin. Maka dari itu silahkan teman-teman bagi yang sudah merasa terindikasi gitu ya, terindikasi saya kayaknya butuh datang ke profesional deh, ya sudah, jangan ditunda lagi, segera datang ke profesional terdekat. Apalagi sekarang zamannya sudah enak ya, serba digital, baik online bisa, offline bisa, search juga bisa langsung ketemu. Jadi jangan biarkan berlarut-larut, karena kalau misalnya berlarut-larut untuk mengkosongkan lagi, untuk mensterilkan lagi itu butuh waktu yang cukup lama, karena ya kita sudah memendam begitu lama, tidak bisa sekaligus gitu ya, karena sudah mendarah daging juga, tidak bisa mengeluarkan emosi-emosi yang negatif itu langsung sekaligus, nggak bisa. Jadi harus butuh yang namanya proses atau waktu. Dan juga jangan salah kaprah juga, sekali datang langsung sembuh, tidak seperti itu, tergantung masing-masing individu, semua ada prosesnya. Oke teman-teman, kemudian gimana sih? Nah ini, bagi teman-teman yang belum pernah di hipnoterapi, ini saya berikan gambarannya ya. Bagaimana sih proses hipnoterapi itu terjadi, gitu kan? Jadi hipnoterapi itu nggak tidur ya teman-teman semuanya, teman-teman yang budiman. Hipnoterapi itu tidak tidur, jadi tidak kita kehilangan akal, kehilangan kesadaran, tidak ya. Justru kita itu bisa mengontrol juga ya. Jadi karena kita fokusnya di pikiran bawah sadar, sebagai gambaran mudahnya, mungkin teman-teman sudah pernah merasakan mau tidur, enggak jadi. Sudah ngantuk banget tapi masih bisa mendengar suasana sekitar. Atau sudah tidur tapi masih sadar di sekitar gitu ya, kondisi sekitar. Nah disitulah kita bermainnya di gelombang pikiran bawah sadarnya. Oke, jadi masih bisa mengkontrol, pasti bisa. Apakah semuanya bisa dikorek-korek? Nah, kalau di hipnoterapi sendiri ada kontraknya tentunya ya teman-teman. Ada sesi kontraknya. Pertama kita melakukan analisa terlebih dahulu, analisa, kemudian ada kontrak, hal-hal apa saja yang diperbolehkan, hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan, tentunya nanti akan dijelaskan oleh para profesional terdekat ya. Sampai akhirnya nanti proses selesai, pos hipnotis juga nanti ada juga, kemudian rasakan sensasinya seperti apa. Saya sarankan teman-teman bisa mencoba ya, entah itu nanti bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, silahkan bisa dicoba, karena benar-benar real pengalaman bagi saya ya, itu real, benar-benar sangat plong ya guys. Oke. Nah itu, kemudian ada yang tanya lagi, sebenarnya hipnoterapi itu untuk siapa? Apakah bisa segala umur gitu ya? Jawabannya bisa, asalkan kita itu bisa berkomunikasi, ya kan? Anak kecil juga bisa, kemudian untuk orang tua juga bisa, pelajar, mahasiswa juga bisa, orang lansia, orang sepuh ya, sudah sepuh juga bisa, asalkan masih bisa berkomunikasi, mendengarkan kita, itu bisa di hipnoterapi. Komunikasinya pun nggak hanya secara verbal, non verbal juga bisa ya. Jadi jawabannya adalah bisa, asalkan masih bisa menerima informasi yang fasilitator berikan. Oke ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, hipnoterapi itu bisa, apakah bisa jangka panjang gitu ya? Jawabannya adalah bisa, asalkan ya, tentunya ya, bisa asalkan yang bersangkutan atau klien tersebut mengikuti arahan-arahan dari fasilitatornya. Dan itu bisa dipermanenkan, perasaan itu bisa dipermanenkan dan disimpan di pikiran bawah sadar, dan hal itu akan muncul ketika ada sesuatu yang memicu gitu ya. Jadi bisa dipermanenkan, bisa, tergantung dari masing-masing individunya. Saran saya ketika datang ke hipnoterapi, ya sudah totalitas, nggak boleh namanya mental blocking, blok di awal nggak boleh. Jadi sebaiknya bisa all out, supaya apa, masalah yang ada atau yang dihadapi itu segera
terselesaikan gitu ya. Jadi itu teman-teman. Kemudian yang sering ditanyakan di lapangan juga, kalau belajar hipnotis atau hipnoterapi itu apakah berkaitannya dengan mistis gitu ya? Itu sering banget tuh. Apakah ada kaitannya dengan mistis? Jawabannya tidak ada ya, karena sifatnya sudah sangat ilmiah, sudah ilmiahkan ya. Jadi siapapun yang belajar metode-metode tersebut artinya bisa mempelajari dan bisa mempraktikannya secara langsung. Kemudian kalau misalnya mau belajar di mana? Nah, kalau belajar banyak tempatnya. Di rumah konseling hipnoterapi juga bisa juga, atau di wilayah-wilayah terdekat teman-teman juga bisa juga. Kalau ingin tanya-tanya bisa ya, di komen bisa, atau langsung DM saja juga bisa. Oke, kebetulan di rumah konseling hipnoterapi ini ada 2 layanan ya teman-teman, di bagian konseling dan bagian hipnoterapi. Itu pun ada paket-paketnya juga ya, konseling offline atau online sendiri, konseling online offline, hipnoterapi online offline juga bisa sendiri. Kemudian gabungan nih, biasanya konseling dan hipnoterapi itu digabungkan, ada paket, tergantung teman-teman menggunakan atau mengambil paket yang mana ya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa kita harus tetap fokus ke hal-hal yang positif, karena apapun yang kita pikirkan, pada akhirnya akan menjadi sebuah kenyataan. Saya sering membahasnya bahwa pikiran itu tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang hanya pura-pura gitu ya, mana yang imajinasi. Jadi kalau misalnya kita berani berpikir ke depan tentang sebuah cita-cita, perasaan cita-cita ketika kita sudah berhasil, misalnya saya ingin menjadi seorang pilot pesawat, pesawat XXXS gitu misalnya gitu ya. Kemudian kita membayangkan, kemudian kita mengafirmasikan, mendeskripsikan dalam otak, dalam pikiran, seolah-olah itu jadi nyata. Otak akan menerima bahwa itu sudah benar-benar terjadi. Apabila kita percayai hal tersebut, kemudian kita diselaraskan dengan pendidikan-pendidikan yang ada, lebih cepat untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, sebagai tambahan informasi juga, ada yang tanyain banyak sekali nih, hipnoterapi itu untuk apa saja sih? Apa hanya untuk seperti psikolog-psikolog itu? Nah, sering banget nih saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi hipnoterapi itu sangat luas ya, seperti yang saya jelaskan di awal, dan kalau misalnya teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut juga bisa nih, di internet banyak sekali ya. Apakah bisa hipnoterapi itu digunakan di hal lain gitu ya? Ya, jadi hipnoterapi itu bisa cocok untuk beberapa profesi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman adalah seorang orang tua gitu ya, memiliki anak atau memiliki yang diasuh, bisa menggunakan hypnoparenting. Jadi gimana sih cara kita itu bertutur kata kepada anak-anak kita yang tidak melukai atau mencederai pikiran bawah sadarnya, dan supaya kedepannya tidak terdampak buruk gitu ya bagi si anak tersebut. Itu ada hypnoparenting. Kemudian kalau misalnya teman-teman adalah seorang pendidik pengajar, teman-teman bisa menggunakannya untuk hypno-teaching. Jadi gimana sih cara kita itu mengajar? Ya, mungkin teman-teman, saya sering bahas juga nih kalau misalnya saya diundang di beberapa tempat di institusi pendidikan, tentang gimana cara mengajar. Kadang banyak dikatakan anak itu kurang pintar, anak ini sangat pintar. Nah, saya sering mengatakan bahwa setiap dari anak-anak, setiap siswa adalah unik. Artinya kita tidak bisa memukul rata kalau si A bisa menggunakan metode A. Bisa jadi mudengnya itu bisa menggunakan metode B atau metode C. Jadi setiap anak itu unik. Makanya saya sangat apresiasi kepada para pendidik yang ada di dunia pada khususnya ya, karena benar-benar luar biasa sekali. Seorang pendidik, seorang guru gitu ya, itu benar-benar harus telaten, harus memahami satu persatu muridnya untuk menjadikan murid tersebut bisa gitu ya mengeluarkan potensi terbaiknya. Kemudian ada lagi bagi teman-teman adalah seorang sales, marketing, bisa juga digunakan hypnoselling.
Jadi gimana sih cara kita menjual tapi tidak menjual juga ada, juga diajarkan di situ. Kemudian bagi teman-teman yang ingin digunakan untuk diri pribadi sendiri, namanya self hypnosis juga bisa. Bagi teman-teman yang erat kaitannya, misalnya teman-teman dengan komunitasnya ingin healing gitu ya, ingin relaksasi, namanya hipno relaksasi juga bisa. Kemudian hipno aura juga bisa. Kemudian hipno motivasi bagi teman-teman seorang motivator atau orang-orang yang sering ngobrol di depan, itu bisa juga menggunakan teknik hipnoterapi, teknik hipnotis untuk motivasi. Tujuannya tidak seperti motivator kebanyakan, motivasi di awal naik kemudian langsung turun. Kalau misalnya kita bisa menguasai teknik hipnoterapi dikolaborasikan dengan motivasi, maka motivasi yang ditanamkan dalam pikiran bawah sadar itu nanti akan permanen. Kalau permanen enak ya. Jadi motivasinya itu nggak hanya sekali tapi berkali-kali ketika ada yang memantik itu ya. Dan masih banyak lagi kegunaan dari hipnoterapi itu sendiri. Oke teman-teman, rumah konseling hipnoterapi bersiap untuk berbagi kepada teman-teman, tidak hanya di Indonesia tapi bahkan kelas internasional juga ya, level dunia juga. Rumah konseling hipnoterapi bersama saya Iwan Saputra, pulih, sadar, tumbuh, berkembang bersama rumah konseling hipnoterapi. Akhir kata dari saya, Iwan, selamat pagi.